Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah inspiratif seorang pria bernama Tile yang menghadapi perjalanan spiritual penuh ujian dalam ibadah umrohnya. Tile, yang dikenal sebagai sosok humoris, harus menghadapi tantangan besar saat menjaga lisan dan hatinya di tanah suci. Di bawah cobaan yang tak terduga, ia belajar tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani ibadah yang suci. Mari berkisah tentang perjalanan rohani yang memperkaya hati dan jiwa, dari seorang pria yang penuh dengan keceriaan dan cobaan. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah kota kecil di Indonesia, hiduplah seorang pria berusia sekitar 35 tahun, sebut saja bernama Tile. Sehari-harinya, Tile bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Ia dikenal di lingkungan kerjanya sebagai pria yang humoris, selalu berhasil membuat orang di sekitarnya tertawa dengan candaan-candaan segarnya. Tile sangat dinantikan di lingkungan kerja ketika istirahat, atau di tongkrongan sekitar rumahnya. Ia bisa memecah suasana hening dan tegang, menjadi cair dan mengalir. Teman-temannya selalu bilang, "Nggak ada lo nggak rame." Namun, di balik kepribadian humorisnya, Tile juga memiliki kebiasaan buruk. Ia sering mengucapkan kata-kata kotor dan kasar tanpa pikir panjang, bahkan hingga membuat orang sakit hati. Suatu hari, Tile mendapatkan kabar baik, doa yang lama telah terkabul, bahwa ia mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah umroh. Tile mendaftar umroh melalui sebuah agen travel. Saat sedang mengurus administrasi, Tile melihat mbak-mbak petugas travel yang cantik, dan langsung menggodanya dengan bercanda. "Mbak, nanti di tanah suci kalau ketemu sama saya lagi, jangan kaget ya, saya janji deh gak akan godain mbak lagi," ujar Tile sambil terkekeh. Si mbak petugas hanya tersenyum kecut, agak canggung dengan candaan Tile. Namun saat itu juga, Ustadz pembimbing umroh yang kebetulan lewat, mendengar ucapan Tile dan langsung menegurnya. "Assalamualaikum mas, bercanda boleh, tapi kita harus tetap menjaga adab, apalagi nanti di tanah suci. Jagalah lisan kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ingat, di Mekah dan Madinah, semua perbuatan kita lebih diperhatikan oleh Allah," nasihat Ustadz dengan lembut namun tegas. Tile tersentak mendengar teguran itu. Ia mengangguk pelan, merasa sedikit malu. "Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya, saya akan ingat itu. Terima kasih Pak Ustadz," jawab Tile dengan senyum yang agak dipaksakan. Hari keberangkatan umroh pun tiba. Tile merasakan campuran antara rasa bahagia dan kegelisahan. Ia merasa takut, karena kebiasaannya berbicara ceplas-ceplos. Tile terus teringat cerita-cerita tentang orang-orang yang terkena azab seketika, karena berbuat hal yang tidak pantas di tanah suci. "Aduh, bagaimana kalau nanti di Mekah aku gak sengaja mengucapkan kata-kata kotor?" pikir Tile sambil menggigit bibirnya. Keringat dingin mengalir di keningnya, saat ia membayangkan kemungkinan tersebut. Di dalam pesawat menuju tanah suci, Tile mencoba menenangkan diri. Ia berdoa dalam hati, memohon agar Allah membantunya menjaga lisannya selama di sana. Tile menatap keluar jendela, melihat awan-awan yang berarak di langit biru. "Ya Allah, bantulah hambamu ini agar bisa menjaga mulut dan tingkah laku hamba selama di tanah suci. Jangan biarkan hambamu ini melakukan kesalahan yang bisa mendatangkan murkamu," doa Tile dengan khusyuk. Tiba di sebuah bandara di Jeddah, Tile dan rombongan umrohnya tiba dengan selamat setelah perjalanan yang panjang. Mereka melakukan persiapan turun dari pesawat dengan hati penuh harap dan penuh hormat pada tanah suci. Namun, begitu Tile hendak beranjak dari kursinya,
sesuatu yang aneh terjadi. Kakinya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya untuk berdiri. Panik melanda dirinya. Tile berteriak meminta tolong. "Tolong saya tidak bisa berdiri, saya kena azab," serunya dengan suara gemetar. Pramugari yang sedang berjaga-jaga segera menghampirinya dengan cemas. "Maaf mas, sabuk pengamannya belum dibuka," jelas pramugari dengan penuh simpati. Tile merasa sangat malu dengan kejadian itu. Wajahnya memerah, dan ia hampir saja mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Namun sebelum hal itu terjadi, matanya menangkap pandangan tajam dari Ustadz pembimbing dengan bombastic side eye, sedang berdiri di dekatnya. "Sabar ya Mas Tile, itu hanya kesalahpahaman kecil," ujar Ustadz dengan suara tenang namun tegas, sambil menatap Tile dengan penuh makna. Tile segera menenangkan diri, berusaha mengontrol emosinya, dan mengucapkan kalimat istighfar dalam hatinya. Ini adalah pengingat berharga baginya, bahwa setiap tindakan dan ucapan memiliki konsekuensi. Dengan hati-hati, Tile akhirnya membuka sabuk pengaman, dan berdiri dengan perasaan lega. Tile berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati, dan tidak terpancing emosi di masa-masa yang akan datang, terutama di tempat yang penuh dengan keberkahan seperti tanah suci ini. Sesampainya di Mekah, Tile merasakan suasana yang begitu berbeda. Hatinya berdebar-debar, merasakan kebesaran Allah yang begitu dekat. Ia bertekad untuk menjaga setiap ucapan dan perilakunya dengan baik. Meskipun rasa humor dan candanya tetap ada, Tile berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. "Tile, ingat kata-kata Ustadz, di sini, semua perbuatan kita akan dilihat dan dinilai oleh Allah. Jangan sampai kita merusak kesempatan mulia ini dengan hal-hal yang tidak seharusnya," ujar Tile pada dirinya sendiri, memberikan semangat untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan penuh harap, Tile akhirnya tiba di hotel di Mekah. Ustadz pembimbing yang mendampinginya terus mengingatkannya untuk menjaga ucapan dan berdoa agar Allah melindungi lidahnya dari kata-kata yang tidak pantas. "Ya Allah, tolong jaga lidahku, jangan biarkan aku banyak bicara, takut kalau kelepasan mengucapkan sesuatu yang tidak pantas," doa Tile penuh harap. Pagi hari sebelum berangkat untuk melaksanakan ibadah tawaf di Masjidil Haram, Tile merasa sehat dan semangat. Namun begitu mereka tiba di pelataran Ka'bah, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Tile merasakan sakit yang luar biasa pada bibirnya. Bibirnya dipenuhi dengan sariawan yang sangat menyakitkan, banyak, dan sangat mengganggu. Meskipun udara di Masjidil Haram cukup sejuk pada saat itu, namun rasa sakit yang tajam itu membuat setiap gerakan menjadi tantangan berat. Tile berusaha untuk tetap tabah, dan fokus pada tujuan utamanya di kota suci Mekah. Ustadz pembimbing yang khawatir, memperingatkannya dengan penuh kekhawatiran. "Sabar Mas Tile, mintalah ampun kepada Allah, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak pantas," ujar Ustadz dengan nada khawatir. Dalam hatinya, Tile merasa putus asa, bahkan untuk bicara sekalipun terasa begitu berat. Bibirnya semakin bengkak, merah, dan terasa seperti terbakar, gambleh seperti disengat tawon. Setiap kali Tile hendak mengeluarkan sepatah kata pun, rasa sakitnya begitu menyiksa. Ia merasakan kesulitan yang amat sangat, seperti orang bisu dalam keadaan penuh penderitaan. Namun, Tile tidak putus asa. Ia terus berusaha untuk menjaga hati dan ucapan, meskipun tubuhnya berteriak kesakitan. Di setiap sujudnya, Tile memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan dan kesabaran. "Mungkin ini adalah ujian bagi hamba ya Allah. Berikanlah aku ketabahan untuk melewati ujian ini dengan baik," doa Tile dalam hati, sambil menahan rasa sakit yang menyiksa bibirnya. Ustadz pembimbing yang selalu mengawasi dan mendampingi Tile, merasa khawatir melihat penderitaan yang dialami Tile. Dengan penuh kebijaksanaan, Ustadz menyarankan agar Tile berdoa dalam hati, mengingat Quran Surat Yusuf ayat 86. "Sesungguhnya, hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Ustadz segera berlari mengambilkan air zam-zam terdekat. Setelah kembali,
Ustadz membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan penuh kehusyukan, lalu meminta Tile untuk meminum air zam-zam tersebut. Dengan penuh kepercayaan, Tile meminum air zam-zam tersebut. Minumlah Mas Tile, dan percayalah bahwa Allah akan memberikan kesembuhan, kata Ustadz dengan lembut. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit rasa nyeri mulai hilang. Meskipun bibirnya masih bengkak dan masih tampak gambleh seperti disengat tawon, Tile merasakan ada sedikit kelegaan. Dengan kerendahan hati, ia memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk menahan diri dari ucapan yang tidak pantas atau mengumpat. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjaga lidahku. Jangan biarkan aku terjatuh dalam kebiasaan buruk yang bisa mendatangkan murkamu. Doa Tile dengan tulus. Dengan bibir yang masih bengkak, Tile melanjutkan perjalanan spiritualnya dalam ibadah umroh. Meski rasa sakit dari sariawannya masih terasa, ia memilih untuk tidak membiarkan hal itu menghalangi kesungguhan dan kehusyukannya dalam beribadah. Setiap langkah yang diambilnya di tanah suci menjadi lebih bermakna, dan ia merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Saat akhirnya kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan ibadah umroh, Tile merasakan kelegaan yang luar biasa. Sariawan yang selama ini mengganggunya, tiba-tiba sembuh total. Bibirnya yang bengkak sudah kembali normal, dan ia bisa berbicara dengan lancar. Tile merasa sangat bersyukur dan menyadari bahwa pengalaman ini adalah pelajaran penting untuknya. Tile dengan segala kerendahan hati, mengucapkan syukur atas segala nikmat dan pelajaran yang telah diberikan Allah selama perjalanan umroh ini. Ia bertekad untuk terus menjaga lisannya dan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya di tanah suci, tetapi juga dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih, ya Allah, atas segala pelajaran ini. Aku berjanji akan menjaga lidahku, dan berusaha menjadi hamba-Mu yang lebih baik, gumam Tile dengan penuh syukur. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.